Ngobrol sama orang Singapura pakai bahasa Singapura dong. Ah, iya dong. Ngobrol sama orang Arab pakai bahasa Arab. Arab. Ngobrol sama orang Jakarta pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, Pak Haji tahu Pak Geto gitu. Paketo, pangestu. Tuh ngarana gedak dia orang lu. Surga itu, Pak. Jadi surga itu mah udah beda dari surga, Pak. Kan ini hari apa? Enggak, betul ya dia. Iya, saya lihat. Pak, buat acara nanti pengen disiapkan baju apa gitu. Iya kan. Kan acara. Surga. Saya hari ini di sini, ya kan. Besok di Serang, Cilegon. Hari istri tuh udah Selasa. paham banget Bapak seperti ini. Makanya dinikahin. Wah, Bukan dipacarin kan. gila. Ya kan? Gitu. Woi, pinter-pinter cari istri, woi. Saya diskusi dengan mantan dirut segala macam, semuanya memberikan referensi yang luar biasa. Pak Haji jangan, gitu kira-kira. Pak Haji jangan. Review semua ya. Karena ini udah hancur, Danger gitu ya. danger banget. Resiko banget. Resiko banget. Karena mau apa gitu kira-kira? Mau bakar uang gitu mungkin mereka berpikir Iya, gitu gitu. ya, Pak Haji. Sultan mah Kayaknya- bebas. Ku aing mah didurung. Akhirnya ini Aleda nih, ya kan? Orang lebih damar ya. Aleda. Wow, Aleda. Ya kan? Gitu. Oke, Aleda guys. Jadi Anak Lewi damar. Damar. Gitu. Oke, kembali lagi di obrolan kuman. Obrolan kumaha maneh ya. Dah hirup mah kumaha maneh lain kumaha batur. Ya hari Jadilah orang merdeka. Oh, jadilah orang yang merdeka. Hari ini obrolan kita ditemani oleh Bapak Haji Hasan Gaido, founder dari Gaido Foundation. Group ya. Banyak banget di situ. Pak Haji Hasan Gaido ini adalah, saya lihat contekan dulu kebanyakan soalnya, founder dari Gaido Group, Presiden Indo Saudi Business Indonesia, Council, ya, Indonesia dan Saudi. Saudi Arabia Business Council. Arabia Business Council, entah apa itu nanti kita obrolin. Ketua Kadin bilateral, bilateral lebih ke Maroko, Timur Mesir. Tengah gitu ya. Wakil Ketua Umum PUB, Paguyuban Perkumpulan Orang Banten ya. Terus Dewan Pertimbangan FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten. Itu yang disebutkan. Itu yang sempat saya tulis. Yang tidak disebutkannya. Saya mumet nih, banyak. banyak banget Bapak ini, kesibukannya banyak sekali. Nanti kita akan obrolin lebih banyak lagi tentang siapa Pak Haji Hasan Gaido ini. Suksesnya Pak Haji ini dicapai dalam berapa lama sih sebenarnya, Pak Haji? Suksesnya itu dicapai berapa lama? Sampai sekarang juga belum sukses. Belum sukses ya? Belum. Menurut Pak Haji. Tapi kan banyak banget orang yang berkeinginan seperti Pak Haji itu. Iya, jadi kita harus samakan dulu. What is the meaning perception for the success? Jadi kita harus menyampaikan dulu persepsi kita. Iya. Sukses itu apa? Ulah-ulah boga mobil hiji eta disebut sukses. Iya ya. Ya kan? Padahal dibere ku kolotna. Nah, jual tanah beli mobil disebut sukses. Jadi kita harus samakan dulu parameter dari sukses itu sendiri. Sukses itu adalah the journey, a process. Jadi ketika seorang kendek angkot menjadi supir, that is the success. Ya, Ada capaian. Betul. Seorang karyawan menjadi seorang supervisor, terus menjadi manager, that is the success story. Makanya ketika saya disampaikan Pak Haji sukses, saya bilang saya belum sukses. Gitu kan. Tapi kan patokannya ini Pak Haji, ketika seseorang sudah memiliki banyak hal dan sudah menduduki jabatan di banyak hal, kemudian nggak butuh lagi jabatan, itu apa namanya kalau bukan sukses? Artinya dia ada Sesuatu yang dia miliki dia sesuatu kasih gitu. yang dia harapkan. Ya, bahwa kita ini akan dalam satu waktu, orang pegawai negeri itu mau tidak mau bahwa dia ada masa pensiun. Ya. Ya selesai dong pastinya. Masa pengen jadi karyawan lagi? Ada golden time, ada capaian.
Iya. Nah, masalah pensiun dia jadi sampai kepala dinas atau tidak itu urusan lain. Iya. Tapi itu batas sampaian. Nah, saya juga sama bahwa dari sisi saya dulu pernah menjadi seorang karyawan. Ketika saya menduduki sebagai karyawan, pengen dong naik menjadi supervisor. Saya mimpi, ya Allah pengen. Dan itu tercapai. Berdoa apa? Berdoa dan usaha. Mintanya sama Allah tapi. Oh iya. Bahwa Berdoa ya? Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Nah, sehingga kita memohon kepadanya agar harapan dan mimpi kita menjadi kenyataan. Akhirnya dari berapa mimpi itu, harapan itu menjadi kenyataan. Pak Haji hari ini tuh impian Pak Haji semuanya. Enggak juga. Enggak juga. Ketemu di jalan ya, Pak? Ketemu di jalan aja ya. Dulu Kan? Pak Haji emang apa impiannya? Pertama saya ngeliat ada anak uak saya jadi polisi. Itu datang ke kampung saya. Belum tahu ya kampung saya? Iya, betul. Pak Haji orang mana Singapura? Orang ini mah Orang Harko. yang Shanghai Oh, sebelah sananya Makau. gitu kayaknya. Ya Pak Haji. Pak Haji orang mana aslinya memang? Tiong. Lahirnya di Lewi Damar. Lah. Lewi Damar Lebak ini, itu Pak Haji. kecamatan Lebak. Lewi Damar itu kan Baduy, Lebak. Iya. Kabupaten Lewi Damar Lebak. yang Baduy. Iya, Baduy. Jadi Nah, kalau sipit-sipitnya dapat dari mana tuh Pak Haji? Kok Pak Haji orang? kemungkinan waktu itu ibunda saya melihatnya orang-orang sipit itu keren-keren. Gitu. Tanggal lahir saya 17/1971. Jadi 1771. Iya. Asik. Nomor cantik dong ya Pak. Cantik. Enggak, maksud saya bertanya itu Bapak Haji di Lewi Damar tahun 71 gitu. 71. Iya. Seperti Itu apa? Lewi Damar saat itu tuh seperti apa? Ya, sangat beda jauh ya. Ketika saya di Lewi Damar dilahirkan, jujur saya baru tahu tentang hidup. Kalau saja saya hidup itu boleh memilih, saya pengen waktu itu lahirnya dari istrinya Sultan Bolkiah. Brunei. Ya, jadi anak Sultan dong gitu. Sultan mah bebas ya. Tapi ternyata hidup itu tidak seperti itu. Oke. Yang pertama, hidup itu given. Bahwa ini pemberian dari Allah dititipkan kepada ibu dan bapak kita. Tidak ada satu manusia di dunia ini Yang hidupnya memilih. Iya. Tapi setelah dilahirkan, masa depan lu boleh memilih. Maka itu yang terjadi di 51 tahun yang lalu, 1971 itu, bahwa saya lahir di kampung, rumah ke sekolah itu, berarti kan umur 6-7 tahun ya sekolah SD. Yep. Tidak kenal dunia itu seperti apa. Kan Belum ya. kan nggak ada televisi saya. Nggak ada di kampung saya itu namanya TV itu nggak ada. Listrik Pak Haji. Oh, wah. Lah, Bang, mau Jalan apa? batu Hah? Pak Haji. Lampu patroma. Jalan bukan batu. Yaitu antara jalan kerbau, kambing dan manusia sama. Oh, masih Tanah. Wow, itu jalan off-road bagus Pak Haji. Sekarang yang dicari ya Pak Haji. Yang dicari sekarang tuh jalan. Iya. Orang kaya pengennya jalan begitu. Jalan off-road Pak Haji udah dari dulu ya. Oh. Jadi saya adalah anak orang kampung, ya kan? Karena di kampung kayaknya nggak ada yang kaya ya, gitu. Jadi miskin lah gitu kira-kiranya. Karena kita ya begitu. Kalau tadi dari cerita singkat itu ada nggak unsur kegetiran masa lalu yang mempengaruhi performa Pak Haji di masa perjuangan? Oh, ada kalau itu. Ada tuh ya Pak Haji? Ada kalau itu. Maksudnya kegetiran mungkin daerah yang terisolir gitu, Betul, pendidikan ada. yang kurang, Betul. kemudian secara ekonomi gimana Pak Haji? Ekonomi kami luar biasa ya, alhamdulillah ya. Di rumah itu seperti rumah yang lain mungkin mau makan di meja apa, dan kami nggak ada gitu kan. Mejanya ada. Ya kan? Jadi kalau makanan itu ya udah dipiringin itu nggak boleh nambah dong. Oh, jatah kan? Jatah. Kalau kita Pak Haji jam berapa bersaudara maaf? Kalau saudara kita udah ada yang meninggal. Jadi yang hidup itu kita 5. Jadi saya punya kakak yang laki-laki, terus kakak saya yang perempuan, terus saya punya adik 2 laki-laki. Kami 5 berkeluarga. pernah nggak rebutan nasi yang sudah dijatah di piring itu Pak Haji? Oh, Apa Pak Haji jatahnya yang paling besar?
ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi buat para Para follower, para kuman. kuman dimanapun berada. Karena saya yakin dengan adanya saya di sini nanti kuman itu bukan hanya kuman di Serang di Banten, nanti kuman dari Saudi juga ikut. Alhamdulillah. Saya nggak kebayang, Pak. Negara-negara Iya. Timur Tengah ini ikut nanti. Cuman Saudi kuman-kumannya. gede-gede, Pak. Nah, kemudian itu tuh Pak Haji di tahun 2021 Hmm, Pak Haji kan yang orang yang mengenalkan hmm, ATM hmm. sebagai apa tuh? ATM bagi masyarakat Baduy. Itu tuh dasarnya apa tuh? Pak Haji? Itu ya perjalanan ya. Hmm. Karena tadi saya orang Lewi Damar, maka pertama kali lompatan saya itu ngelihat paman saya kalau sekolah ya itu tadi SD itu kita nggak pakai sepatu ya, jangan ditanya karena nggak ada yang jual sepatu. Nyeker. Mungkin ayah lah coba tuh beli. Saya baru mau nanya, Pak. Gimana ya? Jadi kita yang namanya nyeker kita biasa aja gitu. Nyeker tuh umum gitu. Umum Pakai gitu. sepatu tuh aneh gitu ya. Karena masuk sekolah aja kita masuk duluan, terpaksa kita harus nyapu dulu karena yang di dalam kelas itu ternyata kambing gitu loh. Numpang dia tidur di situ kan gitu. Iya, Jadi iya. itu masa-masa sekolah kita lewati itu. Saya pernah punya mimpi ngelihat anak uak saya itu pulang jadi polisi. Keren, Wah, Pak. keren, bawa pistol. Wah, ini mimpi gua nih gitu. Oh, gitu. Iya kan? Dan pernah juga daftar dan kalah. Nggak lulus gitu. Pernah daftar polisi, Pak? Waktu Banten masih ikut Jawa Barat, Iya. saya langsung ke Masih sana Jabar, ke ya? Polda ke Polda Soekarno Jabar. Hatta ke Jabar langsung. Wah, nekat aja pokoknya. Pengen jadi ini. Begitu sampai aja ke Polda sana, rambut gondrong, orang leweng, ketok senjata, ih pada kiamat ya. Balik deh. Selulus. Gitu jadi. Polisi. Jadi makanya tadi proses sukses itu ya tergantung kita memaknanya bahwa hidup itu butuh perjuangan, hidup itu butuh usaha. Ya kan? Jadi ketika kemarin kita bikin visit Baduy, ini lompat nih 2021 Iya. kita bikin visit Baduy. Kenapa? Karena waktu 2000 itu 2021 itu Pak Jokowi itu tanggal 16 Agustus 2021 itu menggunakan pakaian adat Baduy. Oh iya. betul. Pas Baru kemerdekaan. ngeh. Ya. Tapi cuma sampai ngeh doang kan. Nggak mikir apa juga. Iya. Nggak tahu siapa yang ngarahin. What's next-nya tuh nggak Nggak tahu. Nah, saya harus what I have to do. Bagaimana saya harus melakukannya? Saya harus bikin lompatan. Sandiaga Uno baru sampai ke Lebak. Waduh, sementara Baduynya itu kan di Ciboleger. Jauh, masih jauh. Iya. Sementara kita sekarang sedang bicara di Baduy Outbound nih. Iya, Di iya. Serang kan Iya, gitu ya. Baduy Outbound di Serang, ya. Nah, akhirnya keluar inisiatif bahwa saya bersama rekan-rekan membuat namanya Visit Baduy 2021. Yaitu kita hadirkan Bang Miing, Iya. tokoh ya dari Banten, kita hadirkan ada Jenderal Bintang 3, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden, Iya. ya kepala dinas pariwisata Iya. Provinsi Banten. Kita mulai dari Baduy Outbound ini, kita datang ke Baduy Ciboleger sana ke Jaro Saija, kita diskusi hayang naon orang Baduy. Cenah di dieu ge kurang mah iya perlu duit. Terus kumaha? Eta nu dicokot teh cenah aya duitan. Oh ATM. Hayang ATM gerak we yang didatangkeun gitu. Nah itu. Hayang mesin duit. Jadi dalam dialog dengan Jaro Jaro Saijen. Saija waktu itu, hari itu saya diskusi, seminggu kemudian ATM-nya dipasang. Selama ini belum ada. Belum ada. Kan belum ada yang punya inisiatif. Emang lu pernah mikir gitu? Jadi harus ada yang memikirkan. Iya, gitu. saya tahu elunya bukan ke saya. Tadi Pak Haji founding dari Banyak apa, Gaido Group ya. Banyak Itu ada banget berapa perusahaan sih Pak Haji? Banyak banget. Ingat nggak satu persatunya tuh? Oh iya, masa yang mendirikannya. Tapi Ya, saking lupanya, Iya, saking banyaknya kan. lupa. Walaupun yang melahirkan itu ibunya, tetap bapaknya harus tahu juga. Tanggung jawab. boleh disebutkan dong, Pak. Pengen tahu saya, Pak. Oke, jadi saya setelah seperti yang lain di Indonesia sekolah gimana, karena ada sedikit kenakalan saya suka berantem sama orang Banten, orang Lidamar itu Suka berantem. suka berantem. Jadi Saya tahun 95 itu berangkat ke Saudi. tahun 95. Tujuannya supaya insaf.
Naik haji, Ya naik haji supaya belajar, kuliah. kuliah supaya kerja gitu kan. Akhirnya saya tahun 95 sampai 2000 di Mekah. Ya di sana alhamdulillah mendapatkan banyak pemikiran-pemikiran starting from the zero. Yang tadinya di Indonesia ini kalau sholat tuh Ka'bah, di mana Ka'bahnya gitu kan. Iya. Kalau di Mekah itu saya besok di sebelah sini, besok di sini, waktu ini gitu kan. Kan kita di Ka'bah ya. Iya. gitu, kan. Bebas ya. Bebas menghadap. Biasa menghadap. Ya, akhirnya merasakan sampai the black box. Bagaimana magnetnya tentang Ka'bah itu. Seluruh dunia datang ke situ. Nah, akhirnya dengan pertimbangan pemikiran itu, setelah punya ilmu dengan belajar, setelah punya kompetensi ikut bekerja, setelah punya jaringan di situ, Iya. itu kan menjadi kawasan terbukanya gitu. Jadi Iya. bahwa orang juga akan nantinya mendapatkan proses untuk mencapai satu lompatan itu bukan jalan ya, tapi lompatan. Kalau jalan kan biasa aja gitu. Iya. Satu lompatan itu, jam itu bagaimana gitu. Jadi, nah itulah saya dari 2000 saya pulang ke Indonesia. Ternyata bukan hanya asal pulang, saya bukan melamar. Saya dibawa oleh orang Singapura. Nih, sampai sekarang pun saya berhubungan. Ibu Azizah masih ada, pemilik dari Azza Travel di Singapura. Terus suaminya Pak Anwar Hussein udah almarhum, beliau orang soleh, insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Itu yang berjasa meminta membawa saya dari Saudi ke Indonesia. Bapak pulang ke negara sendiri Dibawa dibawa orang luar. Orang luar. Dan Itu- nggak ke Indonesia, ke Singapura dulu. Ke Singapura dulu. Digodok, di briefing. Ketemu di Mekah, Pak. Ketemu di Mekah. Jadi di training bagaimana di Singapura. Akhirnya saya ke Jakarta. Di Jakarta, walaupun orang Indonesia kan orang leuweung. Gue aja embung balik ya gitu ya. Benar yang kudu balik ya gitu. Betah nggak sah. Tuh di luar negeri boga mobil sakalan geus betah bar orang kampung mapan gitu. Akhirnya ternyata beliau ada komitmen. Akhirnya dicarikan satu perusahaan dan saya ditempatkan sebagai pimpinan perusahaan untuk mengelola suatu perusahaan Di Jakarta. di Jakarta, di Ben Hill. Jadi saya dibawa ke Jakarta, dicarikan perusahaan untuk pemilik perusahaan namanya joint operation Iya. antara perusahaan orang Indonesia dengan orang Singapura. Tapi ditaruh pemimpinnya orang Indonesia, tapi caranya kayak orang Singapura gitu. Nah dari situ saya sudah terbiasa bekerja cepat ya. Kayak tadi kan ngomongnya orang Singapura. Iya. Kayak gaya Singapura tuh gitu ya, cepat. Gitu, cepat ya, gitu. cepat ya. Jadi agak kasar dikit gitu. Dan kalau yang salah gitu kan, kalau nggak bisa, kamu bodoh ya gitu gitu. Oh gitu ya, vulgar. To the gitu. point. Iya, Lebih ke orang-orang terus kita terang gitu, Pak ya. bodoh tapi nggak ngaku gitu. Kamu bilang saya bodoh, loh emang kamu apa? Bodoh, Bisa. Tapi kalau kita nggak mau ya gitu Iya. gitu. Saya nggak bodoh, kurang pinter. Visi dan misi itu ternyata is not easy. Tergampang lah ya menyamakan persepsi. Amun cik dia gagah cik aing mah henteu. Cik dia bager cik aing mah henteu. Cik dia bagus cik aing henteu. Cik dia ngeunah aing mentung. Itu beki. Jadi ternyata menyamakan itu nggak gampang. Nggak gampang. Nah, akhirnya tahun 2000 saya setelah perusahaan itu lompatan jadi besar, karyawan juga sangat luar biasa. Akhirnya saya resign tahun 2003. Dari perusahaan 2003, dari perusahaan itu saya mengundurkan diri. Kami komitmen dengan yang membantu saya dari Singapura, kita bikin perusahaan aja. Itulah perusahaan pertama yang saya dirikan, yaitu PT Gaido Azza Darussalam Indonesia. Jadi Azza-nya aja travel yang ada di Singapura. Diambil dari situ. Darussalam travel yang ada di Brunei. Oh. Nah, jadi Gaidonya saya. Itu udah 3 Azza negara nih ceritanya. Ceritanya begitu. Jadi Jadi Gaido Azza di Singapura, Darussalam di Brunei, Indonesia ujungnya. I love my country. Tetap ya. Maksudnya sampai lari yang di vlog gitu ya. Oh, itu di bidang travel berarti. Itu yang pertama, travel untuk wisata, jalan-jalan ke luar negeri dan ke dalam negeri, di Nusantara, terus kita umroh dan haji. Itu perusahaan pertamanya dengan brand Gaido Travel yang sekarang punya izin pariwisata, izin umroh, izin haji, bahkan izin franchise. Udah ada. Udah izin Jadi franchise. sekarang nah, tuh masih berjalan perusahaan pertama apa aja itu? berjalan sampai sekarang. Masih on gitu? Baru saja buka cabang ke 66 di Edan. Solo. Satu franchise itu logo dan namanya Si bungsunya di mana? 150 juta.
satu Oh, jadi kalau ada yang mau itu, kayak gini ya. Nih, umpamanya ini kan buku PKJ umroh nih. ya. Nih, kan ada logonya ini. Jualan ininya itu 150 juta. Kepada siapa jualnya? Kanu hayangan, tetangga ulah. Dulur ulah. Oh, Jualnya tetangga. Kan hayangan. kanu hayangan. Oh gitu. Jadi Tetangga kayak itu hayangan mentul lah. jadi Kan cek Pak Haji mah kieu cenah mang. Tatangga mah ulah dijadikan target pasar. Kudu dikumat teh Pak Haji. ya di bagian bela gitu. Kau mau jeng dulu mah di BRL lah gitu kira-kira. Enggak, saya masih penasaran Mang. Jadi Pak Haji tuh perusahaan travelnya berarti udah gede banget. Sekarang udah 19 tahun. Iya 19 Mau tahun, 22. 60 cabang, 66 ya. 66 cabang. Nggak ada program untuk youtuber pemurah ke luar negeri. Kayaknya sih itu sudah berjalan. Wih udah berjalan Mas. Udah ya. Saya youtuber pemula Bapak. Alhamdulillah di sini ada yang bagian apa namanya tuh tani itu apa ya? Nyangkul ya. Nah, tani. Di Badi Outbound. Di Badi Di Badi Outbound. Outbound. Yang bagian pertaniannya itu nyangkul di ke sawahnya itu. Karena di sini bagian dari Gado udah berangkat umroh juga. Diberangkatkan. Diberangkatkan. Saya mau Singapura aja Pak. Nggak umroh dulu. Selain umroh ke Iya, Singapura mah. ya, kita ini lagi ngobrol di Baduy Outbound ya, gitu. miliknya Pak Haji Hasan Gaido di daerah Desa Baros. Sukamana, Sukamana. Desa Sukamana, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Ya. Banten. Banten. Di sini kalau mau outbound, kegiatan-kegiatan outbound, family Family Gathering bisa ya. Corporate Ya. gathering. camping ground, Ya, bisa. camping ground bisa. Terus apa? Pokoknya game-game Ada Paintball ada. paintball, ada flying fox. Flying. Baduy Outbound ini menjual dengan 8 destinasi wisata. Wisata alam, bisa naik ke gunung, ke air terjun itu dari wisata sini. Dari sini Sini. startnya. Startnya Startnya dari di sini. sini. alam. Wisata alam. Wisata pertanian, sok gerak nyangkul ngabajak sawah. Wisata perkebunan tuh, beberapa kebun tuh mau kebun apa. Wisata peternakan aya puyuh. Jadi edukasi semua ada Edukasi. di sini. Ada Perikanan. wisata perikanan tuh, mulai Tibelut sampai ke koi di sini ada. Ya. Setelah itu Jadi wisata kuliner. bisa ada edukasi Di ya. Banten restoran bisa belajar masak atau makanan. Oh bisa belajar ya. masak juga. Terus ada wisata yang disebut dengan budaya. Di sini kita punya pencaksilat Padepokan Gunung Karang sampai orang Amerika, Prancis, Swiss, Belanda datang ke dia untuk belajar pencaksilat aja ada. Waktu itu ya ada 27 negara itu ya, Pak Haji. Ya ada. Terus juga yang camping ke sini leadership camp, Iya. youth camp itu 15 negara datang ke sini. Jadi memang ini mau dipromosikan untuk orang luar negeri Untuk ngangkat ya. untuk pariwisata Banten. Jadi ini mendunia. walaupun di Baros, tapi pengunjungnya orang luar negeri. Orang luar negeri, orang Singapura nginep di cottage ini bookingnya 3 hari. Selama 3 hari cucunya itu ngelihat ayam disebutnya chicken, Iya. dia akhirnya jadi seminggu gara-gara ada ayam aja. Di Singapura nggak ada ayam. Nggak ada. Nggak ada ayam keliaran di Singapura ya. Nggak boleh. Oh iya. Dan Baduy Outbound ini kawasan outbound pertama yang ada di Banten. Dan the best location. Oke. Sebelah kiri kita ada Gunung Karang, kita View, bisa view segala Gunung Karang. macam. Dan sebelah kanan kita itu ada view city view, kantor gubernur itu bisa kelihatan dari sini. Kelihatan dari sini. Apalagi sekarang ada Banten International International Stadium, Stadium. ya. Bis. Alhamdulillah saya di Banten ini bikin perusahaannya dengan kecintaan terhadap Banten, maka saya bikin PT Bisnis Banten. Bergerak di bidang apa? Mengelola kawasan wisata Baduy Outbound. Saya pengen dari Banten ini bergerak ke Jawa Barat, namanya Bandung. Ibu kotanya Jawa Barat. Maka saya bikin PT Bisnis Bandung, tapi nggak bisa karena udah ada yang punya. Maka PT Bisnis Bandung Gaido ada di Bandung. Ada ujungnya. Itu ada di Garmen. Udah ada yang nama itu. Begitu juga saya ke Riau ngelihat peluangnya di Riau, saya bikin PT Bisnis Riau. Ya kan nggak bisa juga. Maka bikin PT Bisnis Riau Gaido. Nah, gitu kan. Terus dibikin, jadi ada di Singapura, ada Gaido Corporation, ya ada untuk kesehatan, ada Digital Hospital dengan PT Gaido Medica, itu perusahaan bergerak di bidang kesehatan, dan kemarin kita di 2021 mengakuisisi perusahaan startup yang kesehatan yaitu Klinik Go. Gitu. Jadi saya cinta terhadap Banten dibuktikan dengan kecintaan saya bikin Banten restoran.
Itu ada di Gaido Plaza di Tangerang Selatan. Dan nanti kita akan coba untuk move dari Banten ke Sumatera, ke Medan, ke Bali dan ke beberapa yang lain, bahkan sampai ke internasional membawa bendera Banten Restoran. Karena tadi Gaido Travelnya sudah 66 itu di kota-kota besar di Indonesia sudah. Bahkan di Singapura juga sudah. Capek nggak Pak Haji? Capek nggak? Data di bawah-bawah. Itu kan banyak banget tuh. Dengerinnya capek. Iya. Pak Haji, Pak Haji tuh ngapain gitu Pak Haji? Apa gini maksudnya? Lagi bangun tidur nih, bikin perusahaan gitu. Ya gitu. Itu crazy rich. Itu. Weh, bikinin perusahaan pokoknya ini gitu, bergerak di sini gitu. Betul. Itu ada orang yang ngurus. Ada. Kayak gitu aja, betul itu. Tahun 2020, tanggal 20 bulan 2 2020, cantik. 20/2/2020. Iya. Itu kan masa pandemik. Iya. Itu bikin Kemarin. perusahaan di Singapura. Ya. Iya, tanggal 20 bulan 2 2020 bikin perusahaan namanya Gaido Corporation di Singapura untuk bergerak dalam bidang investasi. Ya kan? 2020 masuk 2021 dong. Iya. Bikin lagi 2021-nya PT Gaido Digital Medica, bergerak di bidang kesehatan. Yang termasuk klinik Go itu bukan? Termasuk di bawahnya. Jadi perusahaan beli perusahaan lagi gitu kira-kiranya, ya kan? Nah, itu investornya dari Singapura masuk, ya kan? Nah, sekarang 2022. Sekarang nih, kita apalagi nih? Kita kembangkan yaitu Jawara Puyuh Banten. Kalau yang itu Bank Syariah itu? Kalau Gaido Bank Syariah, insya Allah nanti tanggal 14 Juni 2022 itu momentum bersejarah, yaitu ulang tahun Gaido Bank Syariah yang ke-28 tahun. Ngobrol sama orang Singapura pakai bahasa Singapura dong. Iya dong. Ngobrol sama orang Arab pakai bahasa Arab. Ngobrol sama orang Jakarta pakai bahasa Indonesia. Oh, Pak Haji tahu Pak Geto gitu. Pak Geto, Pangestu. Tuh ngarana gerak dia modang lu. Kalau nah gitu Pak. Apa bahasa budak leuweung nih Pak? Bahasa budak leuweung. Budak leuweung tuh kan kita tuh tau lah apa ya, dicitrakannya seperti apa. Nah, Pak Haji itu produk pendidikan Indonesia. Boarding. SMA. Ya. Normal. Kuliah di sama di Indonesia. Iya. Sarjana agama. Sarjana apa? Poster. Oh iya. Ya, saya juga pengen tahu. Oh, jadi tetap enggak. Tapi saya tertarik tuh Pak soal Bapak ketemu orang Singapura. Saya beberapa kali ketemu orang Singapura lagi beli emas sama Singapura. Tapi saya nggak ada yang ngajakin kayak Bapak gitu, ayo ikut gue ke Singapura. Iya, ntar gue ajarin, ntar gue. Nah, Bapak itu kok bisa begitu? Memang kita itu jangan selalu berburuk sangka, kita harus berbaik sangka ya. Jadi saya meyakini sampai hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena itu kita gagah, bukan. Bagaimana caranya kita memantaskan diri agar rahmat Allah itu turun pada kita? Karena Allah berhak memilih dan memberi kepada orang yang Allah kehendaki, bukan suka-suka kita. Bukan mau kita. Bukan mau kita. Sia hayang aya Allah teh hayang kumaha. Kan gitu persoalannya. Persoalan banget, Pak. Persoalan banget kan. Jadi kita ini harus berpikir bagaimana caranya Allah itu ridho terhadap kita. Nah, kalau udah Allah ridho terhadap kita, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka akhirnya hubungan saya dengan sahabat saya dari Singapura, dari mana, sehingga tantenya orang lain dengan jadi batur, tibatur, jadi dulur. Ya. Itu terjadi, gitu loh. Bukan satu turunan, bukan beda beda genetiknya negara, juga beda ya, gitu. Mana nama turun nanti India, di Melayu, orang lain, gitu kan. Nah, akhirnya itu yang harus kita paksa diri dari sekarang. Tanya, sudah seberapa banyak kita berbuat sesuatu buat bangsa dan negara, buat agama dan masyarakat, Buat sesama ya Pak. buat sesama. Karena sebaik-baik manusia dia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Sholat itu untuk kita, puasa untuk kita. Terus yang buat Allahnya apa? Apabila kita berbuat satu kebaikan untuk orang lain, maka itulah yang akan Allah turun rahmatnya, ridhonya terhadap. Itu
Lompatannya lompatan dari situ. kehidupan. Yang tadinya saya merasa pandangan saya itu terbatas, Hmm. itu yang saya harus share ya. Hmm. Saya dulu merasa kok kaya amat ya hirup. Mas ada pernah di titik itu, Pak? Iya, kan di leuweung aing teh hayang jika batur teh kudu kumaha ieu gitu. Kan si- Pan di Lembeng, di leuweung. Pak Haji gini, Hayang naik mobil bae ge kan ti leuwih damar kan hese meureun. Iya. Gitu loh kira-kira. itu yang berpengaruh besar terhadap pikiran itu kan pasti ada yang dikonsumsi tuh Pak Haji. Iya, iya. Itu buku atau apa tuh? Kayak pengen tahu dunia gitu dan Ya, Pak sebagainya. Haji kan Apa sih pinter itu? banget nih, apa suka baca buku atau gimana? Ya, kalau teori pengen tahu dunia kan memang harus baca buku. Jadi kita harus baca buku. Hmm. Jadi saya mungkin baca buku apa saja saya baca. Seneng membaca. Iya. Pakai kacamata. Wajib. Oh, pakai. wajib membaca itu. Karena kalau nggak membaca, terus kita tahu informasinya apa dong? Tentang bisnis. Bagaimana tentang umpamanya para bisnis yang hebat dunia. Cuman untuk benchmarking saya itu memang bukan itu. Kalau saya itu melihat menjadi pengusaha yang sukses itu benchmarking saya yang pertama adalah Utsman bin Affan. Bagaimana Itu influencer, Bapak. ya itu sahabat Nabi itu bisa sukses dan setelah itu diwakafkan Hasilnya. hasilnya. Yang terkenal itu kan wakaf sumur ya. Iya. Dari sumur menjadi kebun kurma, Iya. dari kebun kurma menjadi mall, hotel sekarang ini. Iya. Sementara sosok Abdurrahman bin Auf, bagaimana seorang menjadi pengusaha yang sukses, kaya raya di Mekah? Karena kecintaannya dengan baginda Rasul, berangkat ke Madinah ikut tanpa membawa apapun. Dari Mekah ke Madinah. Hartanya Oh, ditinggalkan. Ditinggal. pada saat berhijrah. berhijrah. Hmm. Begitu sampai ke Madinah, kaum Ansor waktu itu bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, kami tahu Anda pengusaha hebat, tapi Anda datang sekarang nggak bawa modal. Pemajikan kita boga. Kamu mau nikah dengan siapa? Berapa modal yang kamu butuhkan? Kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Oh, ditawarin pada. Itu cukup tunjukkan jalan ke pasar. Artinya orang untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi pengusaha, aset termahal adalah dirinya, bukan modalnya, Personality maksudnya. personality. Hmm. Sehingga itu yang saya duplikasi. Akhirnya dengan boleh dikatakan begini ya, teori bisnis itu kan menjual produk. Iya. Orang terjebak ketika jualan bahwa produknya yang dijual, Fokus ke produk. pasti ke produk. Sehingga produk itu punya fungsi. Karena produk kan. Hmm. Sementara ketika pemahaman lebih lompatan cara berbisnis mengenal suatu produk, bukan menjual produk. Lebih daripada itu. Contoh, ketika orang-orang disuruh jualan ke tempat Solin Temple yang notabene semuanya botak Botak, kayak iya. saya, terus suruh jualan sisir. Apakah akan ada yang mengatakan bahwa ini gimana tuh perintahnya jualan Sisir, Sisir ke Shaolin Temple. ke Solin Temple? Mm-mm. Untuk orang yang cara pandangnya rendah, maka menganggap ini nggak normal, Itu ini nggak impossible. mungkin, itu impossible. Tapi buat orang-orang yang lompatan cara berpikirnya bahwa dia di atas rata-rata, maka akan menyampaikan I will do that. Apa yang akan terjadi? Apakah hanya dengan mau tapi tidak punya kemampuan? Ini yang bahaya. Mau saja tidak cukup. Tidak cukup. Jadi mau dan mampu yang harus melakukan mengelola perusahaan itu. Begitu juga dengan berbisnis. Maka teori yang akan saya kembangkan maka bukan menjual sisir untuk nyisir, tapi sampaikan kepada pengunjung bahwa sisir ini adalah menjadi merchandise-nya dari Solin Temple yang semuanya botak. Karena mereka botak, ketika Anda membeli sisir ini dari Solin Temple, ini menjadi kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Dan harganya sangat terukur. Maka setiap orang pengunjung apa yang dicari? Kalau sekarang Instagramable, artinya yang dibeli adalah merchandise. Karena sebagai kenang-kenangan, contoh gantungan kunci. Orang keliling kemana-mana Yang kejar kaleng kunci. Kaos, artinya merchandise. Ini adalah sudut pandang orang Leuweung, orang Lewi Damar, bahwa boleh saya dilahirkan dari Lewi Damar,
saya dilahirkan di kampung, cara pandang saya bukan kampungan. Asik. Boleh saya dilahirkan anak orang miskin. Saya dulu miskin, saya dilahirkan dalam keadaan miskin. Tapi cara berpikir saya tidak untuk meminta-minta. Gas. Lanjut Haji. Sehingga hari ini kita bisnis, ya bisnis. Yang namanya untung rugi hal yang biasa. Biasa ya Pak Haji ya? Biasa aja. Ada nggak yang bangkrut? Haji? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. 2016 akhir saya due diligence itu akhirnya kita lapor ke OJK dan saya tahun 2017 awal dinyatakan oleh OJK saya boleh menjadi pemilik bank. Berizin gitu. Diizinkan. Kan diizin oleh OJK kan dicek. Hmm. Sultan Hasan Gaido ini boleh atau kan dicek sama mereka. Kan kalau nggak ini dia nggak bisa. Oh gitu. OJK Rio boleh gitu ya? mereject. Eh. Oh ini nggak bisa gitu kira. Jadi saya dinyatakan boleh dan akhirnya kita invest di situ. Alhamdulillah waktu beli itu perusahaan ini mau collab, udah mau ditutup, ya udah dikasih kain putih segala macam gitu. Mau dikapani? Udah mau dikapani bahwa NPF-nya aja 73 waktu itu. NPF itu apa? Pak? Ya non performance finance. Jadi kalau di konvensional NPL, kalau di syariahnya namanya NPF. Jadi artinya cadangannya udah nggak sehat, makanya mau ditutup dan sudah dinyatakan oleh Bank Indonesia, Pilot ya. oleh OJK sebagai bank pilot BDPK namanya. Kayak kemarin tuh Bank Banten juga kayak gitu kan. Ya. Akhirnya saya diskusi dengan mantan dirut segala macam, semuanya memberikan referensi yang luar biasa. Pak Haji jangan, gitu kira-kira. Pak Haji jangan. Review semua ya. Karena ini udah hancur, Danger gitu ya. danger banget. Resiko banget tuh. Resiko banget. Karena mau apa gitu kira-kiranya? Mau bakar uang gitu mungkin mereka berpikir Iya, gitu gitu. ya Pak Haji. Sultan mah bebas. Ku aing mah diduru. Akhirnya ini Aleda nih, ya kan? Orang lebih damar ya. Aleda. Wow, Aleda. Ya kan? Gitu. Oke, Aleda guys. Jadi Anak leuwih damar. damar. Gitu. Pokoknya beli aja udah. Mau kapanin mau sholatin Wah, beli. pokoknya cik aing aja. Ungu. Akhirnya 2016 ya kita kenang-kenangan ini banknya hancur ya segala macam. Saya plan tadi itu saya bisa strategi menjual sisir bagian bukan botak laku. Iya. Jadi saya tuh pengen naik level terus gitu loh. Gaido Travel saya dirikan dengan satu karyawan ngontrak, ini udah punya gedung sendiri, udah jalan udah. Iya kan? Jualan tadi produk nucik batur henteu jadi kan gitu ya. Jadi hitungannya bukan start dari nol ini Pak Haji. Bukan. Dari minus ya. Dari mana? Karena kita kacero. Kacero. Dari sakit. Akhirnya ketika saya ditanya oleh OJK, Pak Hasan Gaido, what is your strategy? Bagaimana strateginya untuk menyelamatkan bank ini? Saya bikin 3. 1, namanya program penyelamatan. Kedua, program penyehatan. Dan ketiga, program pengembangan. Nah, waktu penyelamatan kulantaran baheula di leuwih daram amun aya nu palid dikelekep. Teu kudu nelpon polisi helap-helap. Atuh nu bisa bae kurang. Aya gebog-gebog gitu nya. Amun aya awi-awi kan gitu kira-kira. Nu penting nu palid eta kaselamatkeun. Teu kudu ditanya heula Islam lain. Tulungan bae nya. Tulungan. Anak Begitu saha ditanya, maneh gitu nya. Orang NU mana? atau Muhammadiyah. Tak kudu selamatkan baik kesegeraan gitu. Ini tuh juga begitu. Jadi saya tidak berpikir bagaimana ini kayak kumaha. Ini harus saya selamatkan. Saya bikin langsung gebrakan bahwa bank tersebut langsung mendapatkan yaitu penabung terbanyak se-Indonesia. Dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Kelihatannya agak sombong gitu, ya kan? Enggak apa-apa Pak Haji. Oh, banyak duit kok apa sombong. Dapat maksudnya dapat rekor muri gitu. Bukan ngaku-ngaku kan? Iya. Jadi dari muri itu dinyatakan bahwa bank kami yaitu penabung terbanyak se-Indonesia dalam satu hari dalam satu tempat. Pak Haji kan Pak Haji tuh pintar sekali. Maksudnya Sekali pintar. ya sekali-kali pintar. Maksudnya ilmunya tuh
keuangan iya, perwisata ya. Iya. Kan tapi dari sering baca buku salah satunya kan. Ya, Bikin buku juga. ya bikin buku. Ada nih beberapa, salah satunya buku karena saya kecintaan ke Bata Banten itu, maka bagaimana Banten ke depan? Yaitu saya menempatkan bahwa menuju Banten baru, bahwa Banten harus ada perubahan, yaitu Banten baru, Banten bangkit, Banten juara, masyarakatnya sejahtera. Pilih saya. Dengan bingkai iman dan takwa. Pilih saya nggak ujungnya? Tidak usah. Maaf ya Pak Haji ya. Anti pilih saya ya Pak Haji. Saya Spirit Banten ya, Pak Haji. tidak harus ketika kita punya visi, punya juga modal sosial, punya finansial, kita harus masuk ke jalur politik praktis. Buat saya enggak. Enggak ya. Orang main ya. Enggak ke situ. Orang main. Saya tetap konsisten untuk membangun bangsa dan negara sesuai apa yang saya bisa. Kalau Begitu juga kalau ini Pak beli klub bola itu bisa mungkin kalau bisa. Sultan mau beli klub bola sekarang. Sultan Aleda. Pak Haji Oke. ini nih. Pak Haji. Kesibukan bisnis oke. Hmm. Sudah banyak disinggung. Tapi kan Pak Haji juga banyak beraktivitas di kegiatan sosial tuh. Nah, saya mau tanya Saya dulu ya yang mau nanya ya. Hmm. Istri Pak Haji enggak komplain itu Pak Haji. Oh. enggak terbengkalai, Pak. Kok pertanyaannya sosial tapi kok ke istri? Iya kan saya kebayang nih bisnis ini, sosialnya juga jangan-jangan Pak Haji emang sibuk rapat gitu tiap hari diundang rapat ke sana sini Nah. gitu. Sibuk sekali di luar gitu. Ya, jadi karena memang Apa didukung gitu sama istri Pak? Istri, ya kan? Kan nanyanya istri, Iya. ya kan? Ditelepon dong. Bukan, ini istrinya nanya Iya. baju yang disiapkan hari Selasa apa, As. Rabu apa, Kamis apa, ya kan? Surga itu Pak. Jadi Surga itu mah udah beda dari surga Pak. maksudnya Kan ini hari apa? enggak betul ya dia nanya. Iya saya lihat Pak buat acara nanti pengen disiapkan baju apa gitu. Iya kan? Ya Kan kan acara. surga. Saya hari ini di sini, ya kan? Besok di Serang, Cilegon. Ini istri tuh udah Selasa. paham banget Bapak seperti ini. Makanya dinikahin. Bukan dipacarin kan? Gila. Ya kan? Iya, Bang. Woi, pinter-pinter cari istri, woi. Saya tadi kan nyebutin tuh Pak Haji tuh sebagai ketua apa? Dewan Pembina, wakil ketua. Yang saya ini menarik tuh Presiden Indonesia Saudi Business Council. Presiden Indonesia Saudi Saudi Business Council. Business Council. Presiden. Presiden. Siapa yang milih Bapak? Wow. Saya dipilih, diangkat menjadi Presiden Indonesia Saudi Business Council. Siapa yang memilih saya? Waktu itu ada Wakil Ketua Umum Kadin bidang internasional, Ibu Sinta Kamdani. Sekarang pun beliau sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator di Kadin. Ada Pak Fahri waktu itu sebagai Ketua Kadin Komtab Timur Tengah. Ada Pak A.M. Pahir, itu Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan yang lainnya. Itulah yang angkat saya sebagai Presiden Indonesia Business Council. Nah, karena saya sebagai Presiden Indonesia Business Council, maka saya harus membuat jembatan antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Ini tugasnya. Iya, tugasnya bagaimana menghubungkan yaitu bilateral antara Indonesia dengan Saudi. Bidang apapun tuh Pak Haji. Dalam bidang perdagangan, bidang pendidikan, bidang Oh, tenaga enggak hanya kerja. bisnis. Iya, bidang itu kita ada beberapa bidang sehingga saya sebagai presiden saya punya beberapa wakil presiden, banyak wakil presidennya. Ya, jadi bukan satu tapi banyak gitu kira-kira. Jadi ini yang mengantarkan saya bisa makan Pak Jokowi dengan Raja Salman di meja itu, saya di sini. Saya bisa salaman dengan Raja Salman. Raja Salman. Kayaknya yang di sini belum ada yang salaman Raja Salman. dengan Raja Salman. Udah dong. Raja Salman. Raja Salman, guys. Kalau saya hanya bersedekah ngasih makan segala macam itu ya harus segitu-gitunya aja. Akhirnya Gaido Foundation harus bikin program yang agak lompat lagi. Maka Gaido Foundation memberikan satu lompatan yang beriringan dengan program pemerintah, yaitu program wakaf. Yaitu Gaido Travel yang saya dirikan itu 15%-nya itu sahamnya sudah diwakafkan ke Pondok Pesantren Tazaka yang ada di Batang, Jawa Tengah sana. Lu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu Gaido Travel.
Dan franchise itu beberapanya saya berikan kepada pondok pesantren wakaf. Kalau orang lain beli 150 juta, kalau beberapa pondok pesantren itu saya wakaf. Untuk kemajuan. Terus juga Gaido Bank Syariah. Gaido Bank Syariah ketika saya membeli 30%, 10%-nya saya wakafkan ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan 10%-nya saya wakafkan ke sekarang Hidayatullah. Jadi saya wakafkan. Karena ini program tentang kematian. Iya. Gitu. Nah, jadi ini tentang foundation. Akhirnya kenapa kok bisa akhirnya wakaf? Karena saya membaca literasi tentang Utsman bin Affan dari wakaf yang tadinya membeli sumur hanya separuh dengan orang Yahudi. Setelah itu orang Yahudi jual dan dibeli utuh. Setelah itu diwakafkan ke kaum muslimin. Maka janji Rasulullah, siapa yang memberi ini masuk surga tepatnya. Maka itu menjadi inspirasi saya tentang wakaf. Akhirnya saya sudah wakafkan itu semuanya, termasuk Gaido Bank Syariah ini saya sudah wakaf. Maka apa program wakaf yang saya berikan? Yaitu saya memberikan 5 keutamaan manfaat dari wakaf yang saya berikan. Yaitu 1, untuk membantu fakir miskin. 2, membantu yatim piatu. 3, membantu santri atau pelajar, baik itu tidak mampu ataupun berprestasi. Yang 4-nya membantu lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, majelis taklim. Yang terakhirnya membantu kaum muslimin yang yaitu kena rentenir. Nah itu juga menjadi Gorimin. Gorimin ya. 5 perkara itu akan diselesaikan oleh umat. Maka ini nanti menjadi lompatan bank dari umat, milik umat untuk umat. Saya di mana? Saya mati. Karena saya mati, karena saya udah mempelopori ini, harapannya menjadi infak jariyah. Maka ini yang akan mengalir untuk masa depan saya. Kalau misalnya Pak Haji mau menyampaikan sesuatu untuk para kuman di rumah atau di mana saja gitu, apa kata-kata dari Pak Haji? Statement Pak Haji untuk kaum muda nih, kaum muda Indonesia yang mungkin belum ketemu belum ketemu, gua mau jadi apa gitu, saat jati dirinya belum ketemu. Ya mereka tinggal datang kepada outbound aja kan. Hai guys, para kuman dimanapun Anda berada, saya Muhammad Hasan Gaido ingin duduk bersama-sama. Namun sekarang era digital dan teknologi, kita bisa berjumpa dalam digitalize. Maka pesan saya adalah, dunia tidak pernah menunggu kita. Dunia tidak akan pernah menunggu kita. Kita ini mau aktif atau tidak. Negara ini tidak pernah menunggu kita. Dan Banten ini juga tidak pernah untuk menunggu kita. Tapi ayolah, bagaimana kita untuk bisa berkontribusi sekecil apapun. Ya, maka untuk itu hidup hanya sekali. Jadilah yang berarti. Hidup adalah pilihan. Sukses atau sukses. Pilih aja sukses. Kok ngejebak ya?